Salam sejahtera untuk setiap keluarga. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dalam ibadah keluarga malam hari ini, 30 September 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian untuk Tuhan. Gita Bakti 45 baitnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya dengan segala kerendahan hati mari berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah dari ketinggian-Mu di sorga, kami semua keluarga-keluarga orang percaya yang dengan tekun dan setia beribadah di rumah kami masing-masing malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hadirlah, berikan kepada kami kemampuan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami mohon berfirmanlah saat ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyiapkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Mari membuka kitab Amsal, Amsal pasal 23. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-24 sampai 26. Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Thomas Hemmerken atau Thomas Kempis. Dia adalah seorang teolog mistikus Kristen di abad pertengahan. Dalam bukunya The Imitation of Christ, ada kalimat yang cukup menarik untuk kita perhatikan malam hari ini. Kalimatnya demikian. Sekalipun setiap orang merindukan kebahagiaan, tetapi tidak semua orang berada di sisi kebahagiaan tersebut. Berbicara terkait dengan kebahagiaan, Bapak Ibu yang terkasih, semua orang pasti merindukan kebahagiaan. Sukacita. Bagi orang tua, tidak ada yang lebih membahagiakan. Membuat sukacita dalam hati setiap orang tua saat mereka memiliki anak-anak yang saling mengasihi, hidup rukun dan damai, saling mencintai satu dengan yang lain. Malam hari ini firman Tuhan kembali diperdengarkan untuk kita. Dalam ibadah keluarga kita membaca kitab Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Kita akan melihat
dan membaca serta merenungkan bersama-sama apa yang ingin disampaikan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga orang percaya, orang tua dalam ikatan dengan anak-anaknya. Kumpulan nasihat Amsal tentu saja berlaku untuk semua kategori usia. Semua diminta Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka dalam kitab Amsal memang begitu banyak petuah dan nasihat yang memberikan kita pelajaran dan didikan hikmat. Dan malam hari ini ketika kita membaca 24 dan 20 sampai 26 pasal 23, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-24, kita memaknai bahwa ukuran kebahagiaan seorang ayah akan benar-benar bersuka cita pada saat ia memiliki anak-anak yang bijak dalam bertutur kata, dalam bertindak, dalam berperilaku. Inilah ukuran kebahagiaan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Ukuran ayah dan ibu, ukuran kebahagiaan mereka sebagai orang tua di ayatnya yang ke-25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria yang melahirkan engkau. Apa yang membuat mereka sangat bersuka cita? Apa yang akan membuat para orang tua berbahagia dan bersorak-sorai? Ternyata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menurut kitab Amsal pada malam hari ini yang kita renungkan, kebahagiaan orang tua, sukacita orang tua ketika mereka menerima hati, menerima respek, menerima penghormatan, menerima kasih dari anak-anak mereka. Dan itu tentu saja dalam ketulusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan hendak membawa kita dalam satu ikatan kekeluargaan yang solid. Kebahagiaan dalam hidup keluarga orang percaya ketika orang tua hidup bersama dengan anak-anak mereka yang sangat bisa dibanggakan, yang sangat bisa diapresiasi ketika hati anak-anak itu terpaut kepada Tuhan dan mencintai orang tua mereka sebagai bentuk ekspresi cinta mereka kepada Tuhan. Mari kita bayangkan malam hari ini, betapa bahagianya ketika kita mengingat sejarah perjanjian lama. Orang tua yang bernama Yakub memiliki anak Yusuf dengan perilaku hidupnya yang cukup sangat baik. Dalam sejarah perjanjian lama juga kita boleh mengingat betapa bahagianya seorang bapak yang bernama Daud ketika mereka memiliki anak yang bernama Salomo, yang hidup begitu baik dalam kebijaksanaan dan hikmat Allah yang dimiliki, serta hati yang mereka berikan kepada orang tua. Mari kita juga melihat dalam perjanjian baru, kita pernah juga membaca kisah betapa bahagianya nenek Louis dan ibu Eunike ketika mereka memiliki cucu dan anak yang bernama Timotius, yang begitu baik dalam kehidupannya sebagai pemuda yang mau terlibat dalam pelayanan. Dan akhirnya ketika kita berbicara tentang seorang bapak yang bernama Yusuf dan seorang ibu yang bernama Maria, betapa bahagianya mereka sebagai orang tua ketika memiliki anak bernama Yesus dengan segala hal yang boleh mereka miliki. Hati yang memberi kepada orang tua, mengasihi orang tuanya. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap
pesan firman Tuhan bahwa setiap orang tua diajak untuk mempengaruhi, mengasuh, mendidik anak-anak hidup dalam kehidupan jasmani dan rohani yang baik. Mendorong anak-anak untuk hidup bertuhan, mencari Tuhan, mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritualitas dengan Tuhan. Dan anak-anak bisa menikmati pengalaman spiritual itu dengan Tuhannya. Itulah yang saat ini sedang terus dilakukan oleh para orang tua. Dan pada saatnya nanti, setiap orang tua pasti akan sangat bersuka cita ketika apa yang dilakukan, apa yang terus dikerjakannya bagi anak-anaknya membuahkan hasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh melihat juga bersama-sama pengalaman spiritual sedang terjadi dalam kehidupan keluarga orang percaya. Setiap kita hari ini sebagai orang tua dan anak dihantar untuk hidup dalam kekuatan yang utuh, saling menopang satu dengan yang lain, saling mencintai dan memberikan hati bagi seluruh keluarganya, terlebih bagi Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah keluarga terakhir di bulan September meneguhkan setiap keluarga orang percaya. Tidak ada yang sia-sia yang dilakukan oleh para orang tua untuk mendorong anak-anaknya hidup bertuhan, bukan hanya secara seremonial, tetapi lebih mendalam daripada itu. Anak-anak bisa menjumpai pengalaman dengan Tuhannya yang sangat indah. Dan ini menjadi bekal kehidupan mereka bagi masa depan mereka, bahwa hidup takut akan Tuhan ini menjadi permulaan pengetahuan dan kesuksesan setiap anak-anak yang mendapat didikan hikmat ilahi. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha orang tua yang bersukacita berbahagia karena anak-anak mereka tertuntun dengan baik. Dan mari setiap anak-anak Tuhan yang malam hari ini ikut dalam ibadah keluarga, ingatlah, berikanlah hatimu kepada orang tuamu. Berikanlah apa yang terbaik yang Anda miliki kepada orang tua yang sudah sangat mengasihi, terlebih kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan merespon firman itu dengan satu pujian untuk Tuhan dari Gita Bakti 48, bait yang pertama dan yang kedua. Janganlah hai anakku. Lambatkanlah selalu semua firman Tuhan pada loh hatimu, dan jadikanlah kalung yang menghiasi pada lehermu. Saatnya setiap keluarga tertunduk di hadapan Tuhan untuk menaikkan syafaat. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur malam hari ini dalam ibadah Tuhan menjumpai kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan.
Sebagai keluarga orang percaya, malam hari ini kami benar-benar diteguhkan dalam ikatan orang tua dan juga anak. Malam hari ini kami semua terdorong untuk hidup berbahagia ketika kami sudah memberikan hati satu dengan yang lain, saling mengasihi, hidup dalam satu rumah, bersama menjalin ikatan cinta seperti yang Tuhan inginkan bagi hidup setiap keluarga. Berkati para orang tua yang hari ini terus berjuang untuk mereka dapat hidup lebih baik, jasmani dan rohani. Orang tua yang terus mendorong anak-anak mereka untuk hidup dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, belajar tentang Tuhan, mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan, dan menikmati pengalaman itu. Orang tua yang terus mendidik anak-anak mereka dengan baik, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan para orang tua hari ini dengan berbagai macam kondisi, tetap teguh di dalam Tuhan. Kami hari ini juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, dari usia anak-anak sampai remaja dan pemuda, sebagai anak mereka dalam keluarga. Ya Tuhan, teguhkanlah hati mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, karena mereka dibekali oleh kuasa ilahi melalui didikan orang tua mereka, untuk mengasihi, untuk memberikan hati kepada orang tua mereka, mengikuti jalan-jalan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam didikan dan pengajaran orang tua mereka. Bapa yang Maha Pengasih, kalau hari ini ada anak-anak Tuhan yang salah dalam pergaulan, kami mohon kembalikan mereka. Angkat mereka kembali ya Tuhan. Berikan mereka kebahagiaan untuk bisa melihat bahwa Tuhan tetap membuka tangan untuk menolong mereka dalam setiap godaan-godaan dunia ini. Anak-anak Tuhan yang terjerumus karena narkoba, anak-anak yang terjerumus karena pergaulan seks bebas, anak-anak yang terjerumus karena perilaku-perilaku amoral. Ya Tuhan, tolonglah mereka semua agar mereka menyadari untuk tidak menyia-nyiakan hidup mereka dengan perbuatan-perbuatan jahat. Kembalikanlah mereka ya Tuhan kepada orang tua mereka, dan biarlah mereka mendapatkan kasih dan cinta Tuhan melalui orang tua mereka masing-masing. Bapa dalam surga, berkati keluarga-keluarga orang percaya yang hari ini, malam hari ini, tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Berkati pergumulan-pergumulan setiap keluarga orang percaya, pergumulan makan, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga antara suami, istri, orang tua dan anak. Apapun pergumulan keluarga, Tuhan, kami yakin dan percaya keterlibatan Tuhan dalam sejarah kehidupan keluarga, memastikan setiap keluarga untuk teguh berjalan melewati bulan September dan memasuki bulan Oktober bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Seringkali para orang tua belum bisa mendidik anaknya dengan baik. Seringkali sebagai anak kami hidup tanpa mengikuti ketetapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan malam hari ini kami serahkan seluruh kehidupan setiap keluarga orang percaya. Pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, ini bagian pendidikan yang bisa diterima oleh keluarga-keluarga orang percaya. Kami berbahagia bisa melakukan pelayanan untuk jemaat Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Seluruhnya kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus.
yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Melalui ibadah keluarga terakhir di bulan September 2020, setiap keluarga orang percaya kembali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 45, baitnya yang kelima, nyanyikanlah nyanyian baru. Raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, terharulah anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan terus berjuang sebagai orang tua, mendorong anak-anaknya untuk hidup di dalam Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan tetap memberi hatinya kepada para orang tua yang mencintainya. Kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 48 baitnya yang keempat, janganlah hai anakku. Ingatlah anakku, perintah Tuhan itu sulur di jalanmu. Kau akan dilindungi dari godaan yang menyesatkan. Kita akan kembali menjalani kehidupan kita, dan saat ini arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai keluarga-keluarga orang percaya dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya.